Halo, selamat datang di video pertama untuk kriptografi. Jadi, motivasi saya membuat kriptografi course ini adalah yang pertama karena kriptografi sangat berhubungan erat dengan mathematics ya, terutama modulo arithmetics dan teori himpunan dan seterusnya. Dan sebagai orang yang hobi dengan angka, maka saya juga ingin bahas tentang kriptografi dan menjadi salah satu course tersendiri di seri YouTube saya. Dan selain itu juga ini adalah cara saya untuk melakukan proses belajar ya, karena katanya untuk dapat memahami suatu topik atau suatu subjek itu adalah salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengajarkannya ke orang lain. Maka dari itu saya menggunakan metode ini supaya menjadi win-win solution, di mana saya bisa mengimprove knowledge saya dan juga bisa sharing ke teman-teman juga. Nah, kemudian yang kedua adalah kriptografi ini sangat erat ya dengan dunia digital, terutama dalam IT security. Karena itu dengan mengetahui subjek ini harusnya menjadi sebuah benefit ya, terutama bagi practitioner di bidang IT atau juga orang yang hobi seperti saya ya. Sebenarnya saya bukan praktisi IT, tapi saya cuma suka dengan konsep kriptografinya. Oke. Jadi kita mulai pelan-pelan saja ya. Kriptografi. Jika kita mendengar kata ini, maka yang biasanya ada di pikiran kita itu tentu berhubungan dengan enkripsi email atau akses website yang aman, atau juga smart cards untuk aplikasi banking ya, atau juga pemecahan kode selama Perang Dunia Kedua. Ya, bisa seperti kita lihat di sini ada gambar mesin Enigma, yang dimana ini adalah mesin enkripsi Jerman pada Perang Dunia Kedua yang dipecahkan oleh seorang mathematician terkenal ya, British mathematician. Kalau teman-teman tahu atau pernah nonton filmnya itu Alan Turing ya, jadi dia memecahkan mesin Enigma dari Jerman dan akhirnya sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua. Kriptografi juga sangat berhubungan dekat dengan komunikasi elektronik modern. Walaupun kriptografi itu sebenarnya sudah sangat lama ya, sudah ada sejak sebelum Masehi ya, atau lebih tepatnya 2000 sebelum Masehi, yang dimana bisa kita lihat pada Mesir kuno yang menggunakan hieroglifik ya, tulisan rahasia. Nah, sejak era Mesir tersebut, kriptografi akhirnya digunakan dalam berbagai macam bentuk. Terutama pada budaya-budaya yang mengembangkan bahasa tertulis. Contohnya seperti penulisan rahasia pada zaman Yunani kuno yang disebut sebagai Skytale of Sparta ya, di gambar ini. Nah, atau juga Caesar Cipher pada Roma kuno, yang nanti juga akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, jika kita berbicara tentang kriptografi, sebenarnya istilah yang lebih umum itu disebut sebagai kriptologi. Jadi bukan kriptografi, namun yang lebih umum atau lebih general itu kriptologi. Kriptologi. Nah, kriptologi ini kemudian terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama adalah kriptografi, yang menjadi fokus bahasan kita, dan cryptanalysis. Kita bahas satu-satu ya. Jadi apa sih kriptografi itu? Secara sederhananya, kriptografi itu adalah sains tentang penulisan rahasia, yang tujuan utamanya tentu untuk menyembunyikan pesan rahasia kepada pihak yang kita kirimkan pesan tersebut. Nah, kemudian kriptoanalisis. Apa sih kriptoanalisis ini? Jadi dia kebalikan dari kriptografi. Nah, kriptoanalisis itu adalah sains atau juga bisa dikatakan sebagai seni untuk memecahkan sistem kripto. Mungkin kalian bisa berpikir bahwa code breaking ya, atau hacking itu adalah suatu tindakan kriminal yang terorganisir ya. Makanya itu adalah kerjaan dari orang-orang yang mengetahui cryptanalysis, para hacker. So this is the bad guy, dan kriptografi ini the good guy.
Ibaratnya cryptography engineer membangun suatu cryptosystem yang kemudian cryptosystem ini akan dianalisis oleh hacker untuk dipecahkan. Oke. Nah, tapi sekarang sih cryptanalysis itu banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di akademia seperti universitas atau badan research yang banyak berdiri sekarang. Dan cryptanalysis juga suatu sentral suatu sentral yang sangat penting untuk sistem kripto modern. Karena tanpa adanya orang yang mencoba untuk masuk ke metode kripto kita, maka kita nggak akan tahu kan bahwa sistem kita apakah aman atau tidak. Yang tahu hanya kita sendiri bahwa sistem kita itu aman, tapi kita tidak tahu jika ada orang yang mungkin bisa memecahkan sistem kita. Karena cryptanalysis adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa kriptosistem yang telah kita buat itu aman, maka cryptanalysis itu adalah bagian yang sangat integral dari kriptologi. Nah, tapi tentu fokus kita sebenarnya lebih ke kriptografi ya. Nah, kemudian kriptografi sendiri itu terbagi ke 3 bagian utama. Oke, dia terbagi lagi menjadi symmetric cipher, kemudian asymmetric cipher atau public key, dan cryptographic protocols. Nah, di sini saya akan coba secara sederhana menjelaskan satu persatu. Symmetric cipher atau symmetric algorithms, algoritma simetris. Jadi ini adalah yang banyak orang umum ketahui tentang kriptografi ya, di mana kedua pihak, misalnya A dan B, memiliki fungsi enkripsi dan deskripsi ya. Yang dimana juga mereka memiliki secret key. Nah, semua kriptografi dari zaman dahulu hingga tahun 1976 kalau tidak salah, itu secara eksklusif bergantung terhadap metode simetrik ini. Nah, jadi symmetric cipher ini juga masih banyak digunakan terutama untuk enkripsi data atau pesan yang terintegritas ya. Kemudian asymmetric cipher, apa sih asymmetric cipher itu atau asymmetric algorithm? Jadi pada tahun 1976 kalau tidak salah lagi, suatu jenis yang sangat berbeda dari cipher diperkenalkan oleh beberapa orang yang saya juga lupa. Yang pasti kalau tidak salah ada 3 orang. Nah, ini juga disebut sebagai public key cryptography, di mana seorang user akan memiliki secret key seperti yang dimiliki oleh symmetric cryptography, tapi juga dia memiliki public key. Nah, asymmetric algoritma ini bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi seperti tanda tangan digital dan juga enkripsi data klasik ya. Kemudian apa sih protokol itu? Cryptographic protocol. Secara kasar bisa kita katakan bahwa crypto protokol itu berhubungan dengan aplikasi algoritma kriptografik. Nah, symmetric dan asymmetric algoritma ini bisa dilihat sebagai building blocks yang dimana aplikasi seperti secure internet communication bisa terrealisasi ya. Dan juga transport layer security scheme yang biasanya digunakan di web browser kita itu adalah salah satu contoh dari protokol kriptografik. Secara umum, aplikasi kriptografik itu menggunakan kedua algoritma, simetrik maupun asimetrik ya, yang digunakan secara bersamaan. Nah, ini biasanya dikatakan sebagai hybrid scheme. Ya, kita menggunakan gabungan antara simetrik dan asimetrik algorithms. Alasannya kenapa? Karena jika kita menggunakan kedua algoritma ini, maka kita bisa saling memanfaatkan kelebihannya ya, karena keduanya saling memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Fokus utama dari course ini adalah untuk membahas algoritma simetrik, asimetrik, dan juga fungsi hash. Nah, tapi juga kita akan berbicara tentang security protocols tentunya. Dan untuk sekarang sampai situ saja dan kita akan lanjutkan ke video yang selanjutnya.